Halo, selamat siang, sahabat Aromaya semua. Ketemu lagi dengan saya tentunya Rido Gofar as Agent Relation dari Aromaya Residence. Yang pada hari ini tentunya akan ada tema yang sangat menarik tentunya ya. Akan kita bahas semua dengan expert yang sangat luar biasa tentunya ya di bidangnya hari ini. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke materi hari ini ataupun sharing di forum webinar kali ini, tak lupa saya ingin mengingatkan kepada sahabat Arumaya semua, nanti bisa kalau misalkan ada pertanyaan ya, penasaran dengan tema kali ini, ataupun mau bertanya secara langsung, boleh. Nanti akan kita konekkan gitu ya, sama host, nanti akan kita koneksikan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bertanya, silahkan bisa klik di fitur Q&A yang berada di layar Bapak Ibu semua ya, ataupun teman-teman semua. Terus juga bisa klik tombol raise hand, kalau misalkan mau bertanya secara langsung ya. Oke, nanti kita akan menemani Anda semua kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai 1 jam ke depan. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan sedikit Kang Arumaya Residence terkait penyelenggara event kali ini. Sebentar, saya share screen dulu. Baik, sahabat Arumaya, terima kasih sekali lagi telah bergabung di forum webinar kami hari ini. Arumaya Residence ini didevelop oleh Astra Property dan Hongkong Land, yang biasanya kita bisa menyebut dengan Astra Land Indonesia, yang berlokasi di TBC Matupang, Jakarta Selatan. Tentunya kita mempunyai konsep yang sangat menarik, yaitu integrated development. Dan kita punya single residential tower ya yang nanti diapit oleh 2 office tower di depannya serta commercial center. Tak lupa juga Arumaya Residence ini mempunyai great accessibility ya. Kita memang berdekatan sekali dengan 2 stasiun MRT yaitu stasiun Fatmawati dan Lebak Bulus Station. Terus juga kita diapit oleh 2 tol access yaitu Tol Jor 2 dan Tol Desari ya, Depok Antasari. Serta di sekeliling Arumaya Residence ini memang sudah sangat lengkap sekali ya semuanya. Jadi kita berdekatan dengan international school, universities, hospital, mall, and business center. Arumaya Residence mempunyai fasilitas yang sangat menarik, tentunya mungkin belum bisa ditemui di proyek lain ya di daerah TBC Matupang, yaitu kita punya fasilitas the only Olympic Length Sky Pool yang ada di Jakarta. Jadi sahabat Arumaya semua ketika berada di sini bisa merasakan sensasinya berada di ketinggian ya, bisa merasakan double view, view ke utara itu bisa menghadap ke city ya, dan view ke selatan itu bisa menghadap ke Pegunungan Salak. Selain itu juga kita punya Sky Gym, Sky Lounge, terus juga ada floating cabana dan lain sebagainya. Jadi sahabat Arumaya bisa menikmati dan dimanjakan oleh fasilitas yang kami berikan tentunya. Selanjutnya juga Arumaya Residence ini akan memberikan tema semi-furnish di dalam unitnya, dan kita juga telah bekerja sama dengan merek-merek ternama tentunya yang akan kita berikan kepada sahabat Arumaya semua. Untuk di unitnya sendiri akan kita berikan wardrobe dan kitchen set dengan merek Stella Mobili, dan seterusnya juga kita memakai brand yang tentunya sudah sangat keren sekali ya. Serta Arumaya Residence ini dibangun dan memang bekerja sama dengan kontraktor ternama. Salah satunya ada Akset. Akset ini adalah salah satu member dari Astra Group juga, dan selanjutnya juga Arumaya Residence bekerja sama dengan Wahab. Wahab ini adalah builder ternama dari Singapura yang sukses ngebangun Jewel Changi Airport and Garden by the Bay. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, sahabat Arumaya semua, karena kita betul-betul standar kualitinya udah Singapura punya nih ya, jadi mungkin berbeda dengan proyek lain. Serta di bulan ini, nah ini tak kalah pentingnya, di bulan ini, di bulan Agustus tentunya kita punya promo nih. Jadi cicilan mulai dari 10 juta saja nih per bulan ya, di mana lagi ya, dapat apartemen mewah dan cicilannya cuma 10 jutaan saja per bulan ya, ditambah diskon sampai dengan 180 juta rupiah. Wow. Ya, jadi segera bisa menghubungi tim marketing kami ataupun Anda bisa menghubungi teman-teman agent terdekat ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekilas terkait dengan proyek kami penyelenggara hari ini yaitu dari Aromaya Residence. Nah, ini pada hari ini tentunya kita akan ada tema yang sangat menarik ya, yaitu the new reality, health and safety, new wedding format. Mungkin bagi teman-teman yang mau menyelenggarakan pernikahan gitu ya, ini bisa jadi satu acuan ya, bisa jadi satu pengetahuan baru nih seperti apa gitu ya.
Dan kebetulan saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini ya. Sudah tidak sabar nih mau memberikan sharingnya nih. Yang pertama mungkin saya akan sapa dulu kepada Ko Evan nih, kita panggilnya Ko Evan ya. Beliau adalah Director of JWP ya, Jakarta Wedding Planner. Halo Ko Evan. Halo, siang Pak Halo. Rido. Apa kabar nih Ko Evan? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Sehat selalu ya. Iya. Pak Rido Gimana? gimana kemarin Oh, baik kabarnya? dong, baik. Baik Kita ya, udah mantap. harus bersemangat tentunya ya. Sekarang nanti Betul. kita bisa sharing ya. Oke, selanjutnya mungkin akan saya sapa kepada Elvina Jaslyn. Ya, mungkin aku panggilnya Cici aja ya, biar lebih akrab ya, Ci. Boleh, boleh. Halo Ci, gimana apa kabarnya nih? Baik, luar biasa. Very good. Ya, waduh mantap. Jadi Ci Elvina ini sebagai Wedding Sales Manager ya di Swiss Hotel Ya, Jakarta betul. Peak Avenue ya. Nanti mungkin bisa sharing juga ke teman-teman semua ataupun ke sahabat Arumaya semua ya. Baik, Ya, mungkin saya baik. akan stop share dulu. Mungkin saya akan tanya langsung nih ke apa namanya ke Ko Evan nih. Ko Evan, kira-kira mungkin seperti apa nih pengalamannya sekarang ya di dunia wedding organizer gitu, seperti apa? Mungkin pasti akan ada satu perbedaan ya di situasi normal yang sebelum Banyak. pandemi ya, Bukan sebelum satu, pandemi banyak. apa namanya melanda gitu ya, dan sekarang kita Iya. sudah masuk ke situasi yang kita di tempat pandemi seperti ini. Mungkin bisa di-share nih seperti apa pengalamannya, silakan. Kalau ini banyak, jadi banyak perubahan yang udah kita diskusikan. Kebetulan kan Jakarta Wedding Planner sendiri ini, saya sebagai direkturnya sendiri, itu Ya, kita bergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia. Jadi kita di bawah naungan asosiasi itu juga yang ada di bawah naungan kementerian, di bawah naungan pemerintahan. Nah, itu kita bersama-sama bikin yang namanya simulasi wedding. Jadi kalau sekarang sih bisa dibilang wedding belum, kalau ini belum berjalan untuk yang resepsi ya, yang undangannya banyak untuk di Jakarta. ya. Nah, tapi kalau misal untuk pemberkatan sih udah ada yang berjalan. Nah, itu banyak banget, Pak Rido, Banyak perbedaannya. banget ya. banyak banget. Dulu yang Oke, ibaratnya oke. kita kerja nggak ada takutnya paling capean doang. Ini ada takut dengan virus sih sebenarnya gitu. Dibilang takut Yes. enggak, dibilang nggak takut nggak juga nih gitu loh. Oke. Mungkin kalau boleh tahu, sempat berhenti berapa lama nih untuk acara wedding ataupun acara-acara lainnya? Berapa lama ya, Vin ya? Sekitar mulai Maret ya, Van. Kan Maret ya? Maret tuh. Maret ya? Oh, Mid-Maret, Maret ya? betul. Oh iya, April, Maret Mei, bener. Juni, Juli. Ya, udah beberapa bulan sih. Udah Mungkin berapa baru bulan Juni ya? atau Juli mulai ada yang kecil-kecil ya, Van. Yang Iya. kayak Pemberkatan tadi ya. Evan mention. Pemberkatan. Nah, itu kita baru pemberkatan. Betul, Atau Udah itu sudah lumayan, mulai ada. berarti 4-5 bulan lah, Pak Rido. 4-5 bulan ya? Ya, Iya. kurang lebih 4-5 bulan. Pengangguran 4-5 bulan ini. Waduh. Baik. Oke, mungkin saya lanjut ke Cici nih ya. Mungkin selama pandemi kemarin mungkin ada strategi yang ataupun cara baru yang dilakukan nih. Seperti apa? Iya, jadi kan memang dari bulan Maret tadi yang di-mention itu kan mulai ada pandemik. Terus orang-orang mulai, ya pastinya di awal tuh semuanya panik ya. Semuanya tuh kayak, waduh gimana nih segala macam. Dimana kita juga belum tahu penyakit ini seperti apa, lalu apa yang harus kita prevent dan sebagainya. Nah, cuman memang kita tuh selalu berusaha untuk ngomong ke semua klien. Aku yakin Evan juga sama, untuk tenang dulu, untuk sama-sama melihat perkembangan. Soalnya kan sekarang juga setelah beberapa bulan berlalu ini, yang seperti Evan mention, kita tuh selalu belajar dari pengalaman maupun apa yang kita ketahui tentang si virus itu juga. Jadi kita mulailah menetapkan kayak misalnya aku yakin di hampir semua hotel, termasuk hotel aku Swiss Hotel, itu kita ada yang namanya all safe, itu dari Accor. Jadi melihat dari perkembangan, kita menyiapkan sebuah standar bahwa wedding itu tetap bisa berjalan, tapi memang ada hal-hal yang harus berubah, yang harus berbeda. Sama juga aku yakin di WO sendiri juga pasti banyak banget yang berbeda ya, Van. Evan juga harus nyiapin ada standar baru begitu. Nah, kalau bicara mengenai strategi kita seperti apa, memang kita harus mengikuti dari apa yang sudah dianjurkan dari pemerintah, which is memang kita start dari blessing yang kayak blessing ataupun akad yang mulai dari 30 pax. Itu pun kita dengan sangat-sangat menerapkan standar kesehatan yang sangat lengkap dan ketat, bahkan berlapis.
Jadi kalau di hotel itu dari kedatangan tamu pertama di gate utama, lalu misalnya dia naik ke area event, itu harus di screening ulang, bahkan ketiga kali sebelum benar-benar masuk ke dalam pintu. Jadi memang strateginya adalah kita tetap harus positive thinking buat bisa mengadakan event, tapi kita adjustingnya yaitu dari sisi ada keamanan, protokol kenyamanan tamu, kesehatan lah gitu kan. Kesehatannya betul, dan juga dari paket-paket ya pastinya ya, Van. Sekarang tuh jarang nih yang nanya kayak dulu 500 pack, 1000 pack itu hampir nggak ada. Semuanya hanya 30 atau mungkin kayak 50-100 kali ya Bu, tapi aku akhir tahun sambil ngeliat keadaan. Jadi strategi kita pasti di situ ya, Van ya, untuk bikin package yang lebih kecil dan lebih intimate. Lebih intimate, jadi lebih secara jumlah tamu lebih sedikit, tapi jadinya social distancing-nya kejaga. Benar gitu. banget. Dan Jadi kita ngontrol crowd-nya juga lebih gampang, lebih ke sana. Mungkin lebih ke untuk maximize untuk size yang datang itu berapa orang ya kalau boleh tahu, Kak Evan? Kalau saat ini kita batasi di 30. 30 untuk saat ya? ini. 30 Betul. orang. Ya. Itu saat pun ini 30, soalnya nggak kayak dulu ya, Van, posisi duduk dan lain-lain. Kalau dulu mungkin udah banyak ya di atas itu pastinya. Sekarang juga, kalau sekarang so far yang boleh jalan kan pemberkatan, itu juga maksimum 30 orang nih, Pak Rido. Jadi kayak di Sis Total kemarin juga aku ada pemberkatan nih ya, Vin, belum lama ya, kita kerja bareng ya. Itu juga maksimum 30, terus ada social distancing, duduknya ada jaraknya, jadi kita bikin jarak. Terus masuk juga ada protokol baru, jadi kayak misalnya masuk itu bullpen-nya itu kita sterilisasi dulu sebelum dia tanda tangan. Nah, terus nanti sebelum masuk ada pakaian sanitizer sama disediain masker nih, Pak Rido. Jadi kalau misalnya dia nggak bawa, ya dia kita kasih masker. Tapi kalau dia bawa, ya nggak. Barang mahal soalnya masker sekarang. Iya, langka ya. Dulu nggak dipandang, sekarang barang mahal. Oke, menarik sekali. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, tak lupa saya akan mengingatkan kembali ya ke sahabat Ormai semua yang mengikuti acara webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung klik fitur Q&A-nya ya, langsung di chat mau tanya apapun tentunya nanti yang berhubungan dengan tema ini ya, tentunya nanti akan kita coba jawab sama-sama ya. Terus juga kalau misalkan mau bertanya secara langsung, itu bisa langsung klik tombol raise hand ya, nanti kita akan sambungkan secara live tentunya. Oke, baik, mungkin kita lanjut lagi. Ini kira-kira untuk mungkin di situasi pandemi sekarang cukup riskan ya untuk dari sisi, kan katanya situasi pandemi seperti ini lebih menyerang kepada tanda kutip ke orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Mungkin apakah aman nih terutama untuk orang-orang tua yang sudah memiliki umur senior lah katakanlah. Itu gimana tuh? Ada persyaratan khusus kah? Gimana, Van? Aku dulu ya? Boleh. Kita sih sebenarnya, silakan. kalau kita sih sebenarnya nggak ada membatasi usia berapa maksimal yang untuk mengikuti acara. Terutama kita mengerti kalau parents itu kan ya pasti rata-rata di atas usia 50-60 tahun ya. Gitu. Cuman paling mungkin yang paling penting adalah kita sama WO itu pasti berkoordinasi. Terutama mengenai menjaga parents. Jadi parents ini pasti kita treat khusus, lalu juga mungkin untuk dari segi makanan, supaya mereka juga ngerasa lebih safe, hotel tuh menyiapkan kayak misalnya udah kayak bentuknya boxes. Jadi misalnya parents atau orang-orang yang memang berusia datang, nggak mau makan di tempat, maunya boxes, juga kita ada opsi-opsi seperti itu. Dan aku yakin juga, maksudnya, kita juga selalu berusaha untuk menjaga semua usia sih ya, nggak cuma memandang elders, tapi yang muda, bahkan anak-anak mungkin kalau memang ada yang dibawa, walaupun kita nggak menyarankan, tapi walaupun semua usia kita akan treat dengan baik, walaupun kita akan take care lebih untuk yang elders dan ada spesial kayak seperti itu tadi, mungkin take away box, atau makannya mau di kamar buat parents-nya, jadi nggak terlalu membaur dengan tamu. Aku nggak tahu gimana kalau Evan dari WU. Iya, mungkin dari Mas Evan gimana Kak Evan? Kalau dari aku sih biasanya balik lagi kita kan kasih tahu ke parents dari pengantin. Nah setelah itu biasanya sih kalau misalnya yang sekarang dianjurkan kan sitting table dinner or lunch. Jadinya kan duduk, jadi nggak berdiri, nggak berbaur terlalu dekat karena satu meja pun yang biasanya 8 atau 10 itu kita perkecil nih. Jadi sekitar 6, sekitar 4. Jadi mereka ada jaga jarak.
Terus kita juga biasanya reminder juga sih, misalnya terlalu dekat nanti kita reminder ke tamu kalau om tante mohon jaga jarak buat keamanan bersama, lebih ke sana. Tapi kalau misalnya ada juga yang kalau misalnya orang tuanya special request, ya dia di bagian khusus tuh daerah itu nggak boleh terlalu dideketin orang, ya nanti kita bikin satu daerah yang memang kayak VIP lah ibaratnya gitu. Jangan terlalu rame di sana, nanti kita controlling crowd-nya. Nah itu Pak, beda banget. Dulu kita nggak controlling crowd yang sampai iya, dulu crowd ya mau dia ngerumun terserah gitu kan. Justru makin rame makin ngerumun ya malah makin heboh. Ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh sih, signifikan. Dan kita kayak kerjanya orangnya lebih banyak jadinya. Betul. Justru Beda. WO sekarang tuh yang paling penting. WO tuh yang paling selain venue, WO tuh yang paling mengontrol semuanya sih. Jadi memang kita juga hotel sangat depend sama WO yang baik seperti JWP untuk mengerti bahwa harus banyak timnya gitu untuk cover banyak sisi ya soalnya ya Van ya. Betul, yang tadinya kita nggak tamu paling yang PIC untuk ngurus tamu 1 ini bisa ada 4 sampai 5. Nambahnya lumayan banyak. Iya. Kalau misalkan di sisi apa ya, kesulitan gitu ya, kan sekarang karena kan pasti berbeda nih ya untuk situasi normal dan sekarang, mungkin ada kesulitan tersendiri nggak sih yang wah sekiranya ini nih yang paling sulit nih dilakukan gitu, tapi kita harus bisa nih ngelakuin ini gitu ya untuk persiapan yang lebih matang. Ada nggak sih, Pak Evan, kesulitan? Itu kesulitannya adalah kita udah kasih tahu, ada kita dimarahin orang. Oh gitu. Itu yang kadang-kadang ada aja tamu yang bandel ada gitu. aja seperti itu banyak. Justru kadang kita yang udah teman-teman WO lain juga udah pada sharing gitu kan, kita di grup. Ini kita kasih tahu buat kesehatan dia juga, buat bersama. Ujung-ujungnya dia yang dimarahin. Ya udahlah, sabar-sabar aja. Sulit yang dimarahinnya nggak masalah sih, sulit nahan emosinya itu loh. Lah kita ngasih tahu kita dimarahin. Iya. Padahal udah dikasih tahu yang benar ya. Iya. Jadi menahan diri lah sulitnya. Kan memang fase ini kan fase edukasi ya, Van ya. Fase kita tuh mengajarkan sesuatu tata cara yang baru gitu loh. Jadi memang dulu kan wedding standing, kita membaur, itu saatnya buat seneng-seneng, ngobrol dan sebagainya. Nah kita tuh gimana mengedukasi mereka dengan baik-baik bahwa kita tetap mau acara berjalan, tapi ada loh tata cara baru yang harus diikuti, ya kan ya Van ya? Kayak kadang suruh pakai masker aja susah banget nggak sih buat beberapa orang kayak ini nggak nyaman, gue udah make up dan sebagainya gitu. Aku ngerti banget. Jadi kayak aku bilang sih memang ini poin plusnya sekarang Evan buat bekerja lebih keras, mengedukasi untuk orang-orang yang juga memang datang. Mungkin kayak ini ya Van ya, kita berusaha buat misalnya siapin signage di depan venue, misalnya pakai masker, hand sanitizer, kita tambahin orang buat ngomong sama mereka kayak baik-baik, ini loh harus diikutin segala macam. Kita juga dulu kalau masuk venue kan looping acara foto pre-wed ya Van ya, sekarang loopingnya itu ya peringatan-peringatan atau misalnya loopingnya protokol new normal. Yang kita looping tuh fotonya nggak diperhatiin. Ini loh hal baru yang harus dilakuin. Jadi memang kita sih bersama-sama banget, terutama asosiasi juga ya Van ya. Kita berusaha buat edukasi sih. Jadi semua orang juga merasa nyaman dan aman dan mau buat datang ke acara-acara wedding. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya kalau mau ngikutin rules yang udah ada. Karena kita udah siap-siap banget ya Van ya. Iya betul. Kita udah dari jauh-jauh hari udah bikin simulasi nih Pak Rido. Jadi sesama asosiasi kerja sama hotel, asosiasi pengusaha wedding seluruh WO di Jakarta tuh kita udah bikin video simulasi buat wedding new normal. Memang sekarang belum berjalan nih untuk yang resepsi ya. Tapi kita udah mulai set up. Jadi ketika berjalan kita udah siap juga gitu. Oke. Kalau mungkin saya nanya ke Cici nih ya, di sisi venue nih ya, di hotel gitu, apa mungkin sudah melakukan campaign-campaign tertentu gitu, entah itu pasang standing banner, mengenai harus pakai masker, apa yang udah dilakukan di sana sekarang? Kalau di Swiss Hotel sendiri kita mengikuti yang all safe. Jadi kita memang kayak dari tamu datang arrival pun kita udah ada kayak standing untuk kayak ngasih tahu yang tadi masker, hand sanitizer, area ini udah steril dan sebagainya. Lalu juga yang tadi seperti aku mention gitu ya, yang kita lakukan di LED kita yang besar itu yang tadinya looping promo, jadi loopingnya ya seperti itu gitu loh, aturan-aturan baru gitu. Lalu sampai naik ke atas area pun kita tuh ada kayak screening area sendiri, dan kita juga punya kayak waiting bay. Jadi kalau dulu mungkin ada event lalu orang mengantri dan sebagainya, kita bikin ada satu area di mana mereka juga harus duduk
rapi, berjarak 1 meter untuk menunggu antrian seperti itu. Jadi memang benar-benar kita berusaha untuk campaign bahwa datang ke event itu safe selama memang tempatnya sudah ready, orang-orangnya sudah ready, koordinasinya sudah ready, dan tamunya sendiri juga ready untuk ngikutin hal yang baru. Itu yang paling penting juga ya, Van. Kayaknya harus benar-benar sama-sama lah kita menciptakan sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya ini cara yang baik. Makanya tadi Evan juga mention, kita di sini juga saat ini sangat encourage buat wedding, semuanya itu sitting. Baik itu sittingnya set menu, yang model mungkin kayak fine dining, yang tinggal duduk lalu makan course by course, ataupun sitting buffet. Misalnya ada buffetnya, tapi tamu udah nggak boleh megang sendok sendiri nih sekarang. Jadi mereka datang, mereka pilih mau makan ini, FB concierge kita yang akan serving satu persatu, lalu mereka nanti tinggal terima sudah bentuknya sudah piring. Jadi sendoknya tidak bergantian dipakai. Iya, menarik ya. Iya, betul. Jadi yang pasti tamu nggak ini ya, Ci ya. Yang pasti tamu nggak disuruh bawa sendok sendiri dari rumah tentunya. So far sih belum ya. Belum ya? Kita belum piring, sampai. Pak. Sendoknya ada, piringnya nggak ada. Makanya gimana? Iya. Lalu kayak appetizer sama dessert dish itu kita usahain semuanya udah individual. Jadi udah tinggal mereka kayak take and go gitu loh. Take and go langsung duduk makan. Which is kan sebenarnya kalau sisi good side-nya, wedding-nya jadi lebih intimate. Orang bisa duduk, lalu bisa ngobrol, nggak buru-buru pulang. Jadi kan meja itu kita setup 4-6. Rata-rata sih sekarang mintanya 4 mungkin ya, biar lebih safe. Jadi mereka bisa duduk, berjarak, tetap bisa ngobrol, lalu udah selesai acara baru pakai masker dan pulang. Which is ya kita berusaha untuk educate itu sih. Setidaknya mungkin sampai wedding-wedding akhir tahun ya, Van. Kita usahakan semuanya duduk ya, biar lebih nyaman dan lebih aman gitu. Itu strategi kita Kalau sih. dari protokoler disarankannya memang duduk sih. Karena kan udah pasti kerumunannya pasti berkurang, antrian di pondokan atau di buffet-nya itu juga berkurang. Itu juga PR tuh buat hotel, jadi nambah orang untuk serving ya. Dan kita harus siapin itu ya, shoe shine itu ya, maksudnya tanda-tanda di lantai buat jarak ya antrian 1 meter kan ya, Wan. Jadi space-nya juga harus lebih besar memang gitu. Dan venue itu nggak boleh dipenuhi capacity. Iya, capacity 100% itu udah nggak boleh lagi. Kita under 50% ya, Van, capacity-nya dari ballroom. Maksimum 50% dari 50%. Capacity ballroom, ya. Jadi kalau 1.000 ya maksimum 500 berarti. 500. Iya. Itu pun juga ada ya beberapa yang dibagi 2 sesi. Misalnya ballroom yang nggak muat, jadinya dibagi 2 sesi undangannya. Misalnya dari jam 5 sampai jam 7. Nanti jam 7 itu selesai, pulang, yang lanjut lagi jam 7 sampai jam 9. Itu nanti udah ada yang begitu, tapi belum jalan sih. Nanti di Desember kemungkinan. Cuman strategi, salah satu strategi lah. Iya. Oke, thank you. Wah, ini udah nggak berasa sudah 30 menit nih ya. Masa sih? Nggak berasa ya. Aduh, ini sudah mau masuk ke session akhir. Ini belum ada yang bertanya juga, mungkin masih malu-malu ya. Seperti itu. Baik, mungkin mau bertanya tapi sudah terjawabkan juga gitu ya, yang tadi dari sharing dari lengkap banget ya kita ngobrol tadi ya. Oke, mungkin ini sudah masuk ke session akhir kita. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin kira-kira solusi atau saran apa nih yang dapat membantu teman-teman yang akan mengadakan wedding ataupun hadir dalam acara wedding saat ini? Mungkin ada solusi atau saran yang bisa diberikan? Siapa dulu nih? Aku? Bebas, boleh? Siapa dulu? Boleh. Ya. Kalau saran kita, kalau dari kita tetap patuhin protokol kesehatan yang ada yang di pasti venue. Jangan takut mungkin ya, kok ya. Betul. Ya, kalau takut sih wajar. Kalau misalnya memang takut ya jangan datang. Tapi kalau misalnya ini pengen datang ya kita patuhin aja protokolnya gitu. Patuhin protokolnya, yang pasti kita jaga kebersihan juga. Jangan lupa bawa hand sanitizer juga sendiri. Pas masuk kan memang mungkin dikasih hand sanitizer, tapi kan pada saat di dalam mungkin kita habis pegang barang apa itu ya usahakan pakai hand sanitizer. Setelah pegang barang itu kita pakai hand sanitizer. Masker jangan dilepas, misalnya ketika lagi makan ya pasti dilepas dong, kan nggak mungkin. Nah pas ngobrol itu usahakan dipakai. Usahakan dipakai. Jadi ya kita aware sama diri sendiri sih kalau saran saya. Kalau kita nggak aware sama diri sendiri, percuma kita kasih protokol 1000 macam juga kalau orang yang nggak aware ya sama aja gitu. Ya, bener itu sih kalau saran dari aku. Oke, mungkin ada tambahan sih?
Kalau tips dari aku sih sebenarnya nggak ada salahnya untuk misalnya pengantin yang udah jadwalin weddingnya supposed to be this year, tetap melanjutkan gitu. Maksud aku, kita udah melihat beberapa yang pending ya, Van. Malah akhirnya nggak menentu nih sekarang, next-nya mau kapan gitu. Jadi kalau saran saya setelah melihat beberapa waktu ini, mungkin tetap dilanjutkan, tapi pastikan bahwa kalian memperkecil dulu jumlah PEX-nya, jadi yang keluarga inti, lalu disahkan dulu istilahnya akad atau pemberkatannya, lalu juga mungkin pastikan orang-orang yang datang juga orang yang kalian kenal dan memang dalam kondisi yang sehat dan baik, begitu ya. Jadi memang acara kalian bisa berjalan lancar. Lagi pula, kalaupun wedding-nya diperkecil, jadi kan ada dana lebih tuh, bisa dipakai buat DP apartemen kan, Evan? Oh iya dong. Tuh lagi diskon lagi tadi itu. Kayaknya lagi diskon lagi. 10 jutaan jadi aja nih. Aku sih, benar. Lumayan. Sambil menyicil-nyicil, kalaupun misalnya tetap mau mengadakan resepsinya, kan ada beberapa ya, Van, kita dengar sekarang, nikahnya sekarang nih, resepsinya tahun depan, resepsinya sekalian dengan jadi yang ditunda. First anniversary. Nah, itu juga hal yang unik sih menurut aku. Jadi meanwhile sekarang pemberkatan atau akad, lalu sambil nyicil apartemen nih, nanti tahun depan ya udah sambil acara, udah punya apartemen kan? Iya kan? Udah nyaman gitu. Jadi tetap dilangsungkan kah acaranya, tetap harus jalan, tapi pastikan bahwa kalian menjalankan apa yang sudah ditetapkan sebagai protokol ya, untuk kesehatan bersama, kebaikan bersama gitu sih. Betul. Oke, ada tambahan lagi, Ko Evan? Sudah cukup? Udah sih, tadi kalau dari aku kan untuk tamu ya, tadi dari Vina pas tuh untuk yang calon pengantin. Jadi memang ya banyak yang sekarang ditunda, tapi saran aku boleh ditunda. Ya itu tadi, pemberkatan dulu boleh, nanti yang asal jangan di cancel karena kalau udah ini sayang juga momennya kan. Mendingan kita tunda gitu. Dan nggak usah takut, yang penting patuhin peraturan. Kadang kan sudah setting tanggal-tanggal cantik gitu ya, sayang juga kalau ditunda ya. Oke, baik. Tidak berasa nih udah session ke akhir ya. Sekarang udah masuk ke 30 menit lebih. Mungkin ini juga belum ada yang bertanya. Mungkin saya rasa sudah terjawab semua. Yakin sudah terjawab apa yang udah ditanyakan. Mungkin sekali lagi terima kasih untuk pembicara yang sangat luar biasa nih hari ini ya, Koko sama Cici ini untuk sharingnya. Terima kasih, Pak Rido. Yang pasti kita semua harus jaga kesehatan selalu ya. Ya, thank you. Jadi jaga kesehatan selalu tentunya, jangan lupa pakai masker ya. Kalau keluar, terus juga tetap jaga kesehatan dan jaga imunitas kita katanya ya, harus lebih agar kebal dari virus-virus yang berbahaya. Setuju. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada pembicara untuk kali ini, dan mudah-mudahan kepada teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi juga, dan sekaligus tahu juga nih tips dan triknya tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara yang sangat hebat untuk hari ini ya. Ini akan ada feedback event ya, polling feedback event yang mungkin nanti akan ditampilkan oleh host karena sekarang sudah masuk ke session akhir kita. Terima kasih sekali lagi sudah join di forum webinar kami kali ini dengan tema yang sangat menarik. Sampai ketemu lagi tentunya di forum webinar kami selanjutnya. Tentunya persembahan dari Arumaya Residence. Terima kasih semuanya, selamat sore dan sehat selalu. Bye-bye.